Bu Yanti. Nah, silakan, kita masih ada waktu ya sekitar 2 menit lagi. Silakan Bapak Ibu persiapkan kalau ingin mengambil minum dulu. Kita juga terus menjaga kesehatan selama pelatihan dasar. Silakan. Izin mengambil minum, Pak. Ya, silakan, Pak. Boleh izin tanya Pak Buku? Ya, silakan, Pak. Ya. Kalau untuk upload video itu kan tanggal 29 itu 8 Pak ya, kalau seperti kelompok. Itu apakah boleh sebelum jam 8, misalnya kita upload malam Pak? Boleh, Atau Pak. harus jam 8 ke atas itu? Boleh. Ya. Boleh Pak ya? Boleh, Pak. Sebelum jam Berarti misalnya 8. kita selesai malam, masih tanggal 28, bisa langsung di-upload sebenarnya. Ya, boleh, Pak. Lebih cepat, lebih bagus berarti. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Oke, Bapak Ibu, izin kita mulai Bapak Ibu ya. Izin share screen untuk materi pada hari ini. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan bahas bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Untuk sinkronus 2 tentang analisis isu kontemporer. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai untuk masuk ke materi, kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, Bapak Ibu dimohon untuk duduk sikap sempurna.
Terima kasih Bapak Ibu, dapat duduk istirahat kembali. Nah, untuk agenda kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan mereview sinkronus 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, kemarin Bapak Ibu telah bersama-sama ya belajar tentang nilai-nilai bela negara, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian ada SANKRI, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang intinya yaitu peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, pagi hari ini kita akan saling berbagi pendapat ya, berbagi pengalaman juga kepada rekan kita di kelas kita hari ini tentang SANKRI, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, diskusinya yaitu contoh konkret apa yang Bapak Ibu jalankan sebagai PNS yang mencerminkan SANKRI sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Contoh konkretnya seperti apa dan alasan apa atau rasa apa yang mendorong Bapak Ibu untuk melakukan tugas tersebut. Oke, ada yang mau duluan mengungkapkan pendapatnya? Contoh konkretnya Bapak Ibu sebagai ASN dalam melaksanakan kebijakan publik, kemudian pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Silakan. Siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu? Contoh konkretnya bisa Bapak Ibu kaitkan dengan tugas Bapak Ibu saat ini. Ada yang mulai duluan? Silakan Bapak Ibu. Izin saya Pak, boleh? Ya, silakan Pak Vidi. Pak Vidi. Silakan Pak Ibnu, barangkali mau duluan, tidak apa-apa. Pak Vidi saja. Ya, tadi duluan soalnya nggak apa-apa. Oke, kalau Silakan. Ya. saya kalau yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara lebih ke ranah ini sih Pak. Mungkin bekerja dengan ini ya, dengan sepenuh hati gitu ya. Kalau dalam konteks ini maksudnya mungkin lebih karena melakukan penelitian, mana hal itu juga ke depannya yang mudah-mudahan bisa membawa manfaat ya buat masyarakat, buat bangsa dan negara. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Artinya memberikan pelayan kepada publik Pak Ibnu ya di bidang penelitian, dan mudah-mudahan rekomendasi-rekomendasi itu memberikan manfaat untuk masyarakat. Terima kasih Pak Ibnu. Oke, selanjutnya Pak Vidi, silakan Pak Vidi. Terima kasih Pak Uku atas kesempatannya. Mohon maaf jika salah, mohon dikoreksi juga Pak. Sepahaman saya mungkin yang kita bisa lakukan sebagai periset yaitu ikut ini Pak, berkontribusi aktif atas apa yang telah dianjurkan atau diperintahkan oleh pemerintah. Contohnya misalkan pada saat pandemi ini kita harus menjaga protokol kesehatan dan kita jalankan itu sepenuh hati, dan juga memberikan menularkan pesan tersebut ke lingkungan yang paling dekat dengan kita, keluarga, masyarakat sekitar. Kemudian sebagai periset ya kita harus ikut mengatasi ya berkontribusi positif terhadap pandemi ini, misalkan dari pengalaman pribadi saya dan tim, kita walaupun akses ke laboratorium terbatas waktu itu, kita kembangkan studi in silico lewat simulasi komputer, bagaimana cara memformulasikan obat dengan virtual screening dari bahan aktif yang bersumber dari mikroalga, karena kebetulan mikroalga adalah bidang kajian kami gitu Pak. Dan itu diharapkan bisa membantu dalam proses penemuan obat anti COVID-19. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Vidi.
Oke, selanjutnya silakan Bu Nuri dari Sen, silakan. Ya Pak, izin menambahkan dari tadi Pak Fidi dan Pak Ibnu, menurut saya implementasi Sankri untuk kita ASN BRIN yaitu salah satunya itu melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat kita bekerja gitu. Selanjutnya juga kita melakukan pelayanan publik dan bekerja secara profesional sebagai periset dan memberikan kontribusi yang sangat berkualitas gitu. Juga selain itu saya ingin menambahkan terkait mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu ketika kita saling bekerja sama antara periset satu dan periset lain untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat gitu bagi masyarakat, bangsa dan negara. Oke, terima kasih Bu Nuri. Oke, selanjutnya ada Bu Wiyanti. Baik, terima kasih Pak Kukuh. Mungkin untuk sebagai peneliti dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah, pada saat ini mungkin kita bisa mengikuti arahan dari pemerintah, yaitu untuk melakukan penelitian di bidang energi dan juga untuk memajukan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita. Kemudian sebagai pelayan publik juga di dalam BRIN kita harus mendukung program-program yang bertujuan untuk memajukan dan juga berkolaborasi dengan berbagai universitas, yaitu dengan mungkin merekrut para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan magang dan juga tugas akhir yang dapat kita bantu memfasilitasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wiyanti. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ada yang mau berbagi pendapat, berbagi pandangan. Oke, silakan Bu Nanis. Ya, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menyampaikan dua poin mungkin terkait dengan peran ASN. Yang pertama di lingkup tempat kerja ya Pak, jelas bahwa seorang riset atau peneliti dalam hal ini kita diminta diwajibkan untuk membuat satu penelitian, kemudian pengembangan dan juga pengkajian, dan itu kemudian diterapkan untuk kepentingan masyarakat secara luas, baik itu di tingkat nasional maupun di global seperti itu Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan ASN dalam proses pemersatu menjadi pemersatu bangsa. Mungkin saya ambil contoh yang paling ringan di lingkup kita dan tetangga. Nah, ini sering saya jumpai bahwa kalangan ASN ini kan sibuk ya, misalnya ada jam kerjanya dari jam 8 sampai sore jam 4 seperti itu. Nah, kalanya kalau sudah menjadi ASN itu interaksi dengan tetangganya itu jadi kurang. Karena itu saya yang mengikapi hal tersebut, saya biasanya mungkin aktif dalam beberapa kegiatan dalam lingkup rumah tangga ataupun di tingkat kompleks seperti itu Pak, sehingga kita secara langsung bisa mengambil peran aktif dan langsung di dalam masyarakat secara real seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Nanis. Kalau boleh saya simpulkan, artinya selain sebagai ASN yang kita bertugas ya di misalnya Bapak Ibu sebagai peneliti, itu juga ada peran di masyarakat. Artinya Bapak Ibu juga nanti menjadi contoh di masyarakat. Oke, terima kasih Bu Nanis. Oke, selanjutnya ada yang mau berbagi pengalaman. Oke, Pak Armansyah, silakan Pak Armansyah. Terima kasih Pak Kukuh atas kesempatannya. Jadi mungkin saya sedikit berbagi sharing terkait dari implementasi dari Sinkra ini. Yang pertama, ketika kita mungkin berbicara tentang pelaksana pelayanan publik tadi, jadi kebijakan publik, jadi kita mungkin bisa menjalankan tata aturan yang telah ditetapkan, di mana BRIN ini salah satunya bertujuan untuk melakukan transformasi dalam dunia ASN. Ada WFH ya yang kita kenal. Jadi di sini memang kita berusaha untuk mencoba menerapkan budaya-budaya baru dalam dunia kerja ASN, dan juga mungkin kita juga sedikit memberikan sharing pemahaman dengan rekan-rekan terutama yang
kalau di lingkungan kami di CWS khususnya di wilayah Palembang itu karena memang gabungan dengan senior-senior yang dari XKL, jadi banyak budaya-budaya lama itu masih menjadi mindset mereka seperti itu. Dan kita mungkin salah satunya juga sedikit sharing seperti itu terkait bagaimana tujuan dari BRIN ini melakukan transformasi dalam dunia ASN, terutama dengan budaya kerja adanya WFH dan WFA ini. Nah, itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, kita sebagai pelayan publik mungkin di sini kita juga sebagai periset kami berusaha memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat dalam bidang riset, di mana kami bisa melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik itu dari institusi, juga ormas dan lain sebagainya dalam riset dan juga mencoba menerapkan hasil-hasil riset ini di masyarakat sehingga benar-benar bermanfaat tepat guna seperti itu. Selanjutnya untuk yang ketiga tentang perekat persatuan dan kesatuan bangsa, kita bisa mempraktikannya di sini dengan mencoba ketika kita berkomunikasi satu sama lain, baik itu di lingkungan kerja maupun di lingkungan tempat tinggal, yang tentunya sebagai periset ini banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan. Jadi ketika berinteraksi, berkoordinasi, dan berkomunikasi, baik itu melalui media sosial pun, kita mungkin bisa menjaga budaya kita sehingga kita tidak menyinggung satu sama lain, baik dari unsur suku, bangsa, ras, dan agama. Itu mungkin salah satu, dan juga terkait dari relevansi antara wawasan kebangsaan bela negara dan juga tugas yang saya buat. Jadi kemarin saya sempat membuat 3 tema itu. Yang pertama tentang gemar berolahraga, Pak. Jadi saya coba menampilkan kegiatan gemar berolahraga. Yang kedua, saya menampilkan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Yang ketiga itu mencoba menampilkan gemar membantu sesama yang mengalami kesulitan. Itu yang saya coba tampilkan di tugas yang saya buat. Jadi demikian Pak, sedikit sharing dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Armansyah. Oke, selanjutnya ada Bapak Ibu yang mau berbagi pendapat. Ya, saya beres ya Pak. Ya, silakan Pak Adang. Karena saya terakhir dan sudah dijelaskan oleh yang lainnya, mungkin saya menambahkan ya Pak ya. Saya sedikit tentang implementasi nilai-nilai kebangsaan yang saya aplikasikan di tugas kemarin mungkin ya. Jadi hanya sedikit karena waktunya terbatas dari maghrib itu. Jadi bikin videonya saya hanya tiga tema itu. Dan relate kehidupan sehari-hari tentang ya bagaimana tadinya mau bikin olahraga juga sama seperti Pak Armansyah, tapi karena malam jadi saya nggak bisa syuting malam-malam gitu. Jadi hanya pembersihan lingkungan sebagai bagian dari perkat mungkin nomor 1. Terus kemudian juga aplikasi ibadah ya, terus cinta tanah air dengan membeli dan memakai produk-produk dalam negeri. Itu saja mungkin sharing dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Adang. Oke, selanjutnya adakah Bapak Ibu yang mau berbagi pendapat, berbagi pengalaman? Kita masih ada Bu Liza dan Pak Roni. Oke, silakan. Baiklah Pak Kuku sama teman-teman di sini untuk kegiatan nilai-nilai aksi bela negara yang mungkin bisa kita lakukan sebagai seorang ASN nantinya adalah yang paling utama tentu di tempat kerja ya. Bagaimanapun kita harus menerapkan nilai-nilai bela negara ini di dalam lingkungan kerja kita. Kemudian yang kedua tentu kita cerminan dari sebuah lembaga kan di lingkungan kita. Jadi kita juga harus mencerminkan sikap-sikap yang menunjukkan aksi bela negara di lingkungan kita dengan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dari nilai-nilai
bela negara itu sendiri. Nah, untuk pengalaman saya selama COVID-19 ya, kita untuk unsur-unsur nilai aksi bela negara yang sudah dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan di sekitar lingkungan ini. Yang paling sederhana itu dengan memberikan pelatihan dalam membuat keran air yang bisa dipencet, yang bisa bergerak secara otomatis. Maksudnya nyala secara otomatis. Karena kan ketika COVID-19 itu memang lagi marak-maraknya, kita diwajibkan untuk selalu cuci tangan ketika masuk ke rumah ataupun ketika kita dari manapun. Nah, kadang kurir paket datang atau tamu-tamu datang itu kan agak susah juga untuk kalau semuanya masih memutar keran yang sama ketika akan cuci tangan. Jadi saya kemarin dengan anak-anak remaja di sini berupaya untuk membuat inovasi dalam membuat keran air secara otomatis dalam usaha untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19 itu sendiri. Mungkin itu saja Pak pengalaman saya selama untuk penerapan nilai-nilai aksi bela negara di selama ini di lingkungan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Liza. Oke, ada yang mau berbagi pengalaman lagi? Kita masih ada Pak Roni. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan bela negara, kita punya di BRIN kita punya yang namanya core value, ya, berakhlak. Saya sebetulnya asalnya itu dari ini ya, pengajar gitu baik di sekolah SMA maupun di universitas, terutama anak SMA yang saya bimbing itu yang biasanya yang mau lomba kayak olimpiade gitu. Itu biasanya ketika saya ngajar itu saya tanamkan ke generasi mereka itu untuk itu berakhlak, ya. Dan menurut saya ini yang salah satu cara bela negara yang sangat bagus ya, kita tanamkan ke anak-anak yang terutama yang SMA ya, yang mau ke universitas itu bagaimana sih Indonesia itu ya, kebijakan-kebijakan para pemimpin kita sekarang untuk menggapai yang namanya Indonesia Emas 2045 ya. Ya seperti misalnya kita harus bersikap jujur ya. Jujur, kemudian saling membantu satu sama lain dalam kebaikan. Kemudian ya seperti itulah, seperti yang dijelaskan di core value yang berakhlak. Itu sih yang biasa saya lakukan ya, terutama untuk generasi-generasi muda yang sebagai penerus bangsa gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Roni. Tentunya kita mempunyai peran di masyarakat ya untuk menularkan nilai-nilai bela negara ini agar tercipta perubahan tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk keluarga, masyarakat, nasional, global. Oke, terima kasih Pak Roni. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah saling berbagi pengalaman ya, saling berbagi pendapat tentang peran ASN di sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi analisis isu kontemporer. Nah, untuk deskripsi singkat modul 2 ini, pada mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Nah, berarti setidaknya ada dua ya Bapak Ibu ya, isu-isu kontemporer dan modal insani. Kemudian ada juga berpikir kritis. Nanti kita akan juga membahas sedikit tentang teknik-teknik analisis isu, teknik-teknik tapisan isu. Nah, untuk struktur isi modul 2, setidaknya ada 3, menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis. Nah, intinya konsep perubahan. Tentunya perubahan sedang kita rasakan Bapak Ibu ya.
di mana teknologi informasi memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Perubahan lingkungan strategis. Nah, inilah perubahan tidak hanya kita rasakan di lingkup masyarakat, tetapi juga nasional, bahkan juga mempengaruhi pada lingkup keluarga, individu juga. Nah, kemudian modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Tidaknya ada 6 Bapak Ibu ya, intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika moral, dan kesehatan. Kemudian mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer. Ada beberapa isu-isu strategis ya yang ada di modul: korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, kemudian proxy war, kemudian kejahatan mass communication, terutama hoax ini Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga kalau misalnya yang sedang terjadi dari tahun 2020 ya, tentang COVID-19. Itu juga salah satu isu strategis kontemporer. Kemudian menerapkan teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Ada kemampuan memahami isu kritikal, teknik-teknik analisis isu. Nah, modul 2 ini nanti akan berlanjut ke modul 3, kesiapsiagaan bela negara. Ada 4 tahapan penyelesaian isu: identifikasi dan deskripsi isu, memilah atau menapis isu, mendalami atau analisis isu, kemudian alternatif penyelesaian. Tentunya Bapak Ibu sudah familiar ya dengan tahapan-tahapan penyelesaian isu. Nah, untuk identifikasi isu, ada environmental scanning, yaitu kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap tuntutan dan atau kondisi lingkungan. Untuk apa? Untuk mengkaji gap atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang nyata terjadi atau masalahnya. Nah, ini juga melatih Bapak Ibu untuk memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, deskripsi isu, isinya apa saja? Tentunya menjabarkan lingkup isu. Apakah itu di lingkup instansi, tempat kerja, kemudian masyarakat, ataukah nasional, yaitu bangsa dan negara. Kemudian ada deskripsi isu, apakah yang di deskripsi itu isinya, yaitu kondisi, masalah atau isu saat ini. Perlu disertai juga data dan fakta pendukung, dampak jika masalah atau isu tidak diselesaikan. Kemudian meliputi juga pihak-pihak yang terlibat. Nah, untuk rumusan isu, pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas dengan memuat fokus, tempat, dan waktu terjadinya isu tersebut. Tentunya Bapak Ibu sudah familiar ya, contoh kalimat rumusan isu, masih maraknya praktik pungli, contohnya yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap moda angkutan kayu di kantor X selama tahun 2022. Nah, untuk memilah dan menapis isu, kita juga bisa menggunakan teknik PKL, aktual, kemudian problematik, kemudian kelayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian kelayakan, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kemudian ada juga teknik meski Bapak Ibu ya, urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Truth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, untuk mendalami atau analisis isunya, Bapak Ibu bisa gunakan Fishbone, SWOT, mind mapping, dan lain-lain. Oke. Nah, ini ada tugas kelompok Bapak Ibu untuk mengidentifikasi isu kontemporer dalam lingkup nasional berkaitan dengan nilai-nilai bela negara. Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk menemukan strategi pencegahannya dalam menghadapi ancaman tersebut. Nanti kelompok kelas ini akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Kita bermain dulu. Oke, saya akan stop share dulu. Oke, kita bermain dulu. Permainannya adalah sambung kata. Oke, permainannya sambung kata. Nanti kita akan mulai dulu. Salah satu peserta
membuat kalimat. Untuk kalimat utuh ya SPO, K, juga boleh SPO saja. Nanti peserta pertama setelah mengungkapkan mengungkapkan kalimatnya, silakan nanti memilih peserta lainnya untuk menyambung kata terakhir. Sebagai contoh sederhananya, saya pergi ke pasar. Oke, nanti peserta selanjutnya yang ditunjuk oleh peserta pertama akan melanjutkan kata terakhir, pasar. Pasarnya silakan dilanjutkan. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kita coba. Siapa yang mau menjadi peserta pertama? Yang kaya kan nanti yang mana, Pak? Ya? Yang kaya satu hukumannya tuh. Maaf, Bu. Kurang jelas, Bu. Kurang jelas, Bu. Bergeming soalnya. Yang kalah yang bagaimana, Pak? Terus gimana gitu setelahnya jika kalah? Oh, yang kalah. Nggak ada Gimana yang kalah. hukumannya atau tidak? Enggak ada, iya Bu. Nggak ada. Kita Bukan. Alhamdulillah. kita akan bermain Bu. Oke, ice breaking. Oke, silakan Pak Bibi. Ada pertanyaan Pak? Ini Pak mungkin kalimatnya. Pak Adang pergi ke laut. Tapi jangan sebut. Kita kesepakatan aja ya untuk kita ice breaking saja. Oke, boleh. Silakan. Boleh Pak Adang? Laut jauh sekali. Oke, contohnya seperti itu. Nanti silakan Pak Widi menyebutkan siapa yang melanjutkan. Misalnya Pak Roni yang melanjutkan. Oke, nanti silakan Pak Roni melanjutkan. Setelah dari Pak Roni misalnya nanti Bu Nuri yang melanjutkan. Oke. Saya berarti ya. Oh, belum. Belum mulai. Anak pertama ya. Anak pertama. Oke, biar adil. Oke, saya share dulu peserta pertama. Tapi hanya untuk peserta pertama, Bapak Ibu ya. Pak Vidi. Baik Pak, terima kasih. Kalimatnya mungkin ya. Pak Roni membangun laboratorium. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Roni. Laboratorium ada di Serpong. Selanjutnya Ibu Nanis. Selanjutnya ada Bu Nanis. Oh, saya. Apa nggak kedengeran? Oke, saya ulangi. Laboratorium ada di Serpong. Di dekat Gunung Sindur. Oke, silakan Bu Nanis memilih siapa? Ayo dulu. Ayo. Oh ya, Arman. Apa tuh Bu? Nggak kedengaran saya tadi. Gunung Sindur aja kedengarannya. Suaranya Bu Nanis kayaknya putus-putus. Iya, suaranya. Serpong di dekat Gunung Sindur. Oke, Serpong di dekat Gunung Sindur. Kata terakhir Gunung Sindur. Gunung Sindur merupakan gunung yang salah satu gunung terindah di Indonesia. Silakan Pak Armansyah. Pak Ibnu. Oke. Indonesia memiliki banyak suku dan budaya. Selanjutnya Bu Liza. Oke, kata terakhir budaya. Budaya setiap daerah sangat unik sekali. Oke, kata terakhir sekali. Bu Liza menunjuk siapa, Bu? Ibnu deh. Udah. Oh, udah tadi. Sekarang mungkin Bu Nuri yang belum ya. Sekali, Bu. Baik, Bu Liza. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Oke, kata terakhir terlampau. Silakan Bu Nuri. Terakhir. Saya barusan Pak, sekarang Bu Yanti.
Susah ya terlampau. Maaf ya, Bu. Terlampaui. Terlampaui tugas latsar hari ini. Oke, itu kata kuncinya. Terlampaui tugas latsar hari ini. Oke, terima kasih Bu Yanti. Oke, kita mulai lagi ya. Kita main sekali lagi. Kita bermain sekali lagi. Sekarang dari Bu Yanti. Oke, silakan buat kalimat Bu. Pagi ini saya sarapan roti. Oke, kata terakhir roti. Silakan dipilih Bu. Langsung kepada siapa? Pak Vidi. Roti Prancis yang paling enak. Oke, kata terakhir enak. Silakan Pak Vidi, langsung dipilih. Selanjutnya ke Pak Adang. Ya, Pak. Enak kalau ada yang melayani. Oke, kata terakhir melayani. Silakan Pak Adang dipilih. Pak Ibnu. Melayani dengan sepenuh hati. Oke, langsung dipilih Pak Ibnu. Kata terakhir hati. Hati. Bu Nanis. Hati di jalan. Oke, kata terakhir jalan. Silakan Bu Nanis langsung dipilih. Melayani. Di jalan apa? Oke. Kata terakhir jalan, bukan di jalan. Oke, silakan. Di jalan tempat orang menyeberang. Oke, menyeberang. Kata terakhir menyeberang. Silakan Pak Roni langsung dipilih. Pak Armansyah. Menyeberangkan nenek-nenek salah satu tindakan bela negara. Oke, kata terakhir negara. Silakan Pak Armansyah. Bu Nuri ya. Ya Pak. Negara kepulauan terbesar di dunia adalah Indonesia. Silakan Bu Lis. Indonesia memiliki beragam budaya dan agama. Oke, silakan. Selanjutnya, Bu Wijayanti. Bu Wijayanti sudah pertama. Siapa lagi ya? Pak Ibnu. Sudah juga. Siapa lagi yang belum? Terakhir ya? Iya, yang terakhir Pak. Oke, terakhir. Terima kasih Bu Liza. Oke, Bapak Ibu. Jadi apa makna permainan tadi? Permainan sabung kata. Ada yang mau berpendapat? Siap sedia menerima tugas yang diberikan oleh orang sebelum kita. Oke, siap sedia melaksanakan tugas. Siap menjalankan Selanjutnya. karma gitu, Bu. Oke, adakah kolaborasi di situ? Saling melengkapi? Ada kolaborasi. Oke. Ya, Pak. Ada lagi yang mau berpendapat? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut untuk tugas tadi ya. Tugas tadi. Maaf. Oke. Izin saya share screen lagi. Nah, tugas kelompok yaitu mengidentifikasi isu kontemporer dalam lingkup nasional, kaitkan dengan nilai-nilai bela negara, bagaimana strategi pencegahannya dalam menghadapi ancaman tersebut. Kita akan bagi kelas kita ke dalam 3 kelompok Bapak Ibu ya. Nanti untuk diskusinya Bapak Ibu bisa gunakan breakout room. Untuk breakout room untuk kelas kita yaitu 7, 8, dan cadangan 1. Bapak Ibu bisa gunakan itu. Misalnya untuk kelompok 1, silakan gunakan breakout room 7, kemudian untuk kelompok 2 silakan gunakan breakout room 8, dan untuk kelompok ketiga silakan gunakan breakout room cadangan 1. Oke, untuk pembagian kelompoknya, izin saya bagi menggunakan wheels of name atau Bapak Ibu di kelompok ini kesepakatan siapa yang mau membagi. Atau izin saya bagi acak
Dibagi aja Pak, acak. Oke, siap. Nah, untuk kelompok 1, yang pertama namanya muncul itu sebagai ketua kelompok. Oke. Kelompok 1, silakan. Oke, Pak Adang Wijaya sebagai ketua kelompoknya. Oke, ini dulu Pak Adang. Oke, untuk kelompok 1 ada Pak Armansyah. Oke, selanjutnya ada Pak Fidi di kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2, kita akan lihat siapa ketua kelompoknya. Oke, ketua kelompoknya untuk kelompok 2, Pak Ibnu. Kemudian Bu Dani. Oke, kemudian Bu Lisa. Nah, untuk kelompok 3, kita hanya akan memilih ketua kelompoknya. Oke, Pak Roni. Pak Roni sebagai ketua kelompok 3 dengan anggota ada Bu Yanti dan Bu Nuri. Nah, untuk tugas kelompok pada pagi hari ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, bisa diulangi untuk yang kelompok 1, 2, 3 ke break room-nya kemana tadi? Oke, breakout room untuk kelompok 1, silakan gunakan breakout room A4 diskusi 7. A4 diskusi 7. Kemudian untuk kelompok 2 silakan gunakan A4 diskusi 8. Kemudian untuk kelompok 3 silakan gunakan cadangan 1. Oke. Ya. Punten izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk breakout room-nya kita diberi kesempatan berapa lama ya Pak waktunya? Oke. Ya, silakan waktunya kira-kira 15 menit Bapak Ibu ya. Nanti untuk hasil diskusinya silakan ditampilkan menggunakan PowerPoint boleh seperti itu. Nanti untuk presentasinya sekitar 5 menit, pertanyaan jawab sekitar 2 menit. Itu untuk alokasi waktunya. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Ya, untuk silakan. kita kan nanti dibagi ya ke dalam beberapa breakout room. Apakah recordnya ini di-post atau diteruskan aja Pak? Oh, silakan. Ini di-post bisa nanti waktu diskusi itu bisa dihidupkan kembali. Siap. Silakan. Terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah? Oke, kalau belum ada, kita bisa mulai diskusi Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke breakout room sesuai kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada Pak Adang, Pak Armansyah, Pak Fidi, silakan masuk ke breakout room A4 diskusi 7. Kemudian Pak Ibnu, Bu Nanis, Bu Liza silakan masuk ke A4 diskusi 8 dan Pak Roni, Bu Yanti, dan Bu Nuri silakan masuk ke breakout room cadangan 1. Oke, silakan Bapak Ibu. Waktunya 15 menit untuk berdiskusi. Baik, terima kasih Pak. Kita mulai dari kelompok berapa dulu?
atau izin kita udah Kelompok aja ya. satu bisa. Kelompok 1. Boleh. Kalau begitu mungkin saya izin share ya, Pak Kuku. Oh iya, silakan. Jadi kelompok 1 dulu ya. Ya, terima kasih Pak. Kelompok 1 ada Pak Adang, Pak Armansyah, dan Pak Vidi. Silakan. Maaf, mohon izin apakah sudah terlihat? Sudah. Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Terlihat. Ya. Silakan mungkin Pak Arman bisa membuka. Saya Ya. mohon izin, terima kasih atas Ya. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi di sini kami dari kelompok 1, saya Arman dan ada Pak Pigi serta Pak Adang. Kami mengangkat 3 isu kontemporer yang ada di Indonesia. Yang pertama tentang cybercrime, yang kedua tentang radikalisme, dan yang ketiga tentang korupsi. Ya, jadi saya coba akan mengatakan yang cybercrime. Silakan lanjut Pak. Jadi kami mengangkat tema Indonesia karena berdasarkan data ini kami melihat Indonesia menjadi salah satu negara tertinggi dengan risiko tingkat cybercrime yang ada di dunia seperti itu. Nah, jadi di sini merupakan salah satu yang kami angkat, dan memang apalagi saat ini kita sedang era disrupsi dan banyak sekali memanfaatkan media digital, sehingga cybercrime ini menjadi bersama diperlukan strategi untuk bisa mencegah perilaku cybercrime. Silakan lanjut Pak. Nah, kami di sini mencoba merumuskan beberapa strategi secara bersama-sama. Yang pertama ada sikap selektif dalam menggunakan aplikasi maupun software. Itu merupakan salah satu cara kita mencegah cybercrime. Yang kedua, penegakan hukum terkait cybercrime. Jadi diharapkan ini memang ada penegakan hukum yang tegas sehingga kejadian cybercrime terus berlanjut. Terus juga waspada dalam menjaga kerahasiaan informasi data pribadi atau menjadi smart user. Jadi kita memang karena memang saat ini media untuk digital ini bisa memberikan kita kebebasan untuk mengupload segala data kita, namun nanti kita bebas mengupload data-data tersebut secara bebas, namun kita harus waspada sampai dimanfaatkan yang tidak betul. Dan ini secara rutin mengganti password pada akun pribadi, ini diharapkan menjadi salah satu alat untuk mencegah. Jadi secara rutin kita ganti sehingga nantinya bisa menghindari penyalahgunaan. Selanjutnya yang terakhir adalah senantiasa mengupdate informasi literasi terkait keamanan. Banyak sekali informasi yang diberikan seperti dari Kominfo untuk mengatasi tindak cybercrime ini, dan kita diharapkan bisa mengakses informasi-informasi tersebut sehingga semakin meningkatkan pemahaman kita dalam dunia digital ini, terutama dalam mengatasi cybercrime. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Arman. Baik, Pak Kukuh dan rekan-rekan yang saya hormati, isu yang kedua yang kami angkat di sini adalah tentang radikalisme. Jadi radikalisme di Indonesia ini seperti yang mungkin rekan-rekan telah ikuti dari mungkin semenjak saya mahasiswa di tahun 2002, 2003 gitu ya, ada banyak sekali serangan radikalisme seperti bom Bali yang pertama, bom Bali kedua. Kemudian ada juga istilahnya radikalisme yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air kita yang sangat memprihatinkan dan istilahnya mengancam toleransi, terutama toleransi antar umat beragama yang ada di negara kita. Nah, adapun strategi yang mungkin bisa kita lakukan gitu, yaitu dengan menanamkan jiwa nasionalisme gitu. Kita harus istilahnya salah satunya seperti kegiatan Lasar ini tentunya menanamkan jiwa nasionalisme yang lebih pada diri kita masing-masing. Kemudian kita juga harus berpikiran terbuka, open minded ya, dan juga toleran. Kita harus merujuk pada Kebhinneka Tunggal Ikaan yang kita miliki. Dan kita sadari bahwa itu adalah harta yang paling berharga gitu ya untuk istilahnya bangsa kita sebagai bangsa Indonesia.
Kemudian kita juga harus waspada terhadap provokasi ataupun hasutan hoax yang beredar pada sosial media, black campaign seperti yang ada di Facebook, Instagram, dan platform sosial media lainnya. Kita harus menyaring kebenarannya, benar atau tidak informasi yang disebarkan oleh pihak tertentu. Kemudian kita juga tentunya menjalin networking dengan komunitas-komunitas perdamaian yang ada di berbagai penjuru dunia, gitu, untuk saling mengupdate tentang strategi penanganan radikalisme. Karena radikalisme ini ya tidak hanya bisa kita atasi secara sepihak gitu, tapi harus teamwork secara bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Adang. Silakan Pak Adang. Terima kasih Pak Pidi. Pak Koko dan kawan-kawan yang saya hormati, saya lanjutkan pembahasan isunya ya. Jadi yang kita bahas itu dari tiga ini, dari cybercrime dan anti radikalisme itu, hanya korupsi mungkin penyakit yang umurnya paling lama ya. Ini turun-temurun dari mempunyai histori yang panjang gitu tentang korupsi ini. Nah, Indonesia termasuk negara yang indeks korupsinya tertinggi. Langsung ke pencegahan Pak. Di Asia Tenggara ya, termasuk juga memiliki menjadi ranking ke-4. Slide selanjutnya Pak. Dan inilah strategi untuk dan solusi penanganan korupsi. Ada 3 strateginya, yaitu penindakan, pencegahan, dan peran serta masyarakat. Berdasarkan butir Undang-Undang butir 3 Undang-Undang 30 tahun 2022. Dan penindakan ini dan pencegahan serta peran serta dari masyarakat. Penindakan ini adalah berkaitan dengan ketegasan dari hukum ya. Hukum itu harus kuat dan harus tegas terhadap pemberantasan korupsi. Pencegahan juga. Pencegahan ini adalah dengan sosialisasi penguatan gitu. Penguatan tentang bahaya dari korupsi atau pencegahan, karena korupsi itu menjadi sistem. Jadi dalam pencegahan ini adalah diupayakan sistemnya menutup serapat mungkin untuk bertindak setelah melakukan korupsi. Kemudian ada peran masyarakat. Masyarakat ini menjadi salah satu peran yang penting, karena tanpa melibatkan masyarakat, tanpa laporan-laporan dari masyarakat ini pemberantasan korupsi dianggap tidak akan optimal. Mungkin demikian dari saya, Pak Pidi. Bagi kawan-kawan silakan yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi atau ingin menambahkan. Baik, terima kasih Pak Adang, Pak Fidi, Pak Armansyah atas paparannya. Baik, dari kelompok 2, kelompok 3, ada yang mau memberikan komentar, saran, atau menambahkan? Silakan. Oke, belum ada ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, gimana Pak Armansyah? Dibungkus kayaknya ini Pak. Sudah sepakat kayaknya. Sudah sepakat. Baik, terima kasih Pak Armansyah, Pak Adang, Pak Fidi. Sudah sangat baik ya untuk memaparkan paparnya tentang analisis isu kontemporer. Ada 3 isu yang diangkat ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? Kelompok 3 dulu nggak apa-apa. Oke, kelompok 3, silakan. Kelompok 3 ada Pak Roni, Bu Yanti, dan Bu Nuri. Terlihat ya. Iya, Pak. Baik, dari kelompok 3 kami di sini mengambil atau mengangkat isu terkait dengan dunia korupsi ya. Korupsi pada dunia pendidikan dan penelitian. Nah, ini yang pertama
Oke. Secara definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, korupsi itu apa? Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara gitu, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Contohnya misalnya waktu ya, penggunaan waktu dinas, bekerja untuk urusan pribadi dan seterusnya. Ya. Kemudian ini landasan hukumnya, ini adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya tahun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 secara substansi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 telah mengatur berbagai modus operandi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil, memperluas pengertian pegawai negeri sehingga pelaku korupsi tidak hanya didefinisikan pada orang per orang, tapi juga pada korporasi, dan jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah pidana mati, pidana penjara, dan pidana tambahan. Ini kaitannya dengan bela negara, saya rujuk kembali ya, bela negara ada 5 poin: rasa cinta tanah air, sadar bangsa dan negara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan mempunyai kemampuan awal bela negara. Mungkin slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Nuri. Baik Pak Roni, terima kasih. Terima kasih Pak Kuku atas kesempatannya, juga teman-teman. Berikut saya akan menyampaikan contoh-contoh kasus korupsi yang terjadi di dunia pendidikan dan penelitian. Tanpa kita sadari, ternyata ada hal-hal yang sangat mendasar dan sering kita ketemukan di kehidupan sehari-hari merupakan contoh kasus korupsi di dunia pendidikan dan penelitian. Yang pertama adalah plagiarisme gitu. Ketika kita mengutip atau mencantumkan karya orang lain, kita wajib menyertakan sumber yang kita rujuk. Jika kita tidak menyertakan sumber yang kita rujuk, maka itu termasuk plagiarisme. Dan ini merupakan salah satu tindak korupsi karena tidak sesuai dengan tepatnya. Lalu yang kedua adalah kontribusi fiktif dalam penelitian. Ini kami jabarkan contoh praktik dalam kehidupan dunia periset adalah ketika kita mencantumkan nama dalam paper atau dalam proposal penelitian, namun tidak ada kontribusi penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan sama sekali. Maka itu termasuk kontribusi fiktif dalam penelitian yang termasuk juga dalam contoh kasus korupsi. Selanjutnya adalah penyelewengan dana penelitian. Ini sudah jelas, sudah terlihat tindakan korupsi yang terjadi pada penyelewengan dana penelitian yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan penelitian, namun dana tersebut dialihkan ke hal yang lain. Lalu ternyata korupsi ini menurut definisi yang disampaikan oleh Pak Roni tidak hanya berkaitan dengan dan uang dan sebagainya, juga ada kaitannya dengan waktu. Ketika kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sebagai ASN, maka itu sudah termasuk kategori korupsi dalam Kamus KBBI. Jadi tidak tepat waktu, tidak menggunakan waktu sesuai yang ditentukan oleh aturan dan sebagainya. Lalu ada lagi kolaborasi fiktif. Tadi kami juga berdiskusi, ternyata di dunia penelitian saat ini sudah ada data-data yang bisa kita jual beli. Maksudnya ada lembaga yang membuka kolaborasi dengan tagline kolaborasi, namun dengan membayar sekian jumlah sekian, kita dapat membuat paper yang berisikan nama kita tanpa melakukan penelitian. Maka itu kami definisikan sebagai kolaborasi fiktif dalam kasus korupsi di dunia pendidikan dan penelitian. Selanjutnya, rekan saya, Ibu Wiyanti, akan menyampaikan pencegahan yang harus dapat kita lakukan. Silakan Ibu Yanti. Baik, terima kasih Bu Nuri. Kemudian strategi pencegahan tindakan korupsi dalam dunia pendidikan dan penelitian yang dapat kami simpulkan, yaitu yang pertama, menghadirkan software deteksi plagiarisme seperti Turnitin, yang juga ini sangat membantu kita untuk dapat menentukan presentasi dari similaritas terhadap hasil karya ilmiah yang kita tulis. Kemudian yang kedua, memberikan sanksi tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, untuk ini mungkin
sangat perlu karena pada pelaku korupsi di dalam dunia pendidikan dan penelitian ini kan sangat samar ya, artinya itu sangat sulit kita bisa mendeteksi karena bisa ditutupi gitu. Nah, baru-baru ini mungkin teman-teman juga pernah dengar di berita bahwa ada salah satu dosen di Indonesia yang pernah melakukan penyelewengan dana penelitian. Nah, selanjutnya ini akan sangat mempermalukan dunia pendidikan di Indonesia dan juga kampus tempat beliau mengabdi, sehingga sangat perlu diberlakukannya sanksi tegas terhadap penyelewengan terhadap orang-orang yang mencederai sistem akademik dan penelitian di Indonesia. Yang kemudian yang ketiga yaitu memperbaiki sistem, mungkin ini juga sangat perlu dan menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan juga baik oleh para akademisi maupun para peneliti. Kemudian yang keempat yaitu melakukan edukasi yang berkelanjutan demi untuk mencegah terjadinya korupsi di dalam dunia pendidikan dan penelitian. Next. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Bu Wiyanti, Bu Nuri, Pak Roni. Dari kelompok 1 dan 2, mungkin ada pesan, masukan, atau pertanyaan? Boleh? Oke, silakan Pak Ibnu. Ya, izin Pak Kukuh, terima kasih atas presentasinya. Sebenarnya ini lebih ke pertanyaan mungkin ya, terkait tadi kontributor fiktif. Nah, saya tuh masih suka sedikit belum paham terkait kontribusi minimal seseorang yang harus dilakukan untuk ditulis di paper. Karena terkadang misalnya ada yang mungkin hanya sama sumber dananya, terus namanya ditulis. Atau ada yang mungkin hanya koreksi sedikit, namanya ditulis. Nah, mungkin dari Bapak Ibu memiliki pandangan sebenarnya seperti apa sih aturan yang baiknya gitu ya untuk memasukkan orang sebagai kontributor. Terima kasih. Mungkin ada yang mau jawab, Bu Nuri atau Bu Yanti? Baik, tadi karena saya yang menyampaikan ya, saya izin menambahkan sedikit. Kalau di kasus, maksudnya di PR saya, di pusat riset saya, kami menerapkan kontribusi sekecil apapun, dan setelah disepakati bagaimana gitu, maka orang tersebut boleh gitu diperbolehkan berdasarkan kesepakatan gitu. Jadi ada kontribusinya sekecil apapun, walaupun misalnya, tapi tetap ada kontribusi apa, misalnya dia hanya membawa nama sebagai pemberi lisensi, karena kalau di saya menggunakan kode, walaupun dia mungkin tidak in charge sekali gitu ya, tapi karena kita meminjam namanya, meminjam software untuk lisensinya dan beliau juga mengarahkan dan sebagainya, maka kita memperbolehkan gitu. Maksud kontribusi fiktif yang tadi kami bahas adalah ketika kita memasukkan nama karena unsur tidak enak, tapi tidak ada kontribusinya sama sekali. Seperti itu. Silakan Pak Roni dan Bu Yanti untuk menambahkan. Ya, mungkin saya sedikit ya terkait dengan kontribusi fiktif ini memang jadi yang kami maksud di sini tuh ada nama-nama yang memang tidak punya kontribusi sama sekali, tapi dia digunakan supaya papernya itu terlihat bernilai, seperti misalnya Profesor A, Profesor B gitu dimasukkan itu biar papernya itu menjual ya, padahal tidak ada korelasi penelitiannya dia dengan penelitian kita yang sekarang. Nah, biasanya salah satunya untuk mencegah itu biasanya kita harus credit contribution, biasanya kan di jurnal. Kayak misalnya yang diterapkan di BRIN itu, ini si A, si B itu ngapain. Nah, itu menurut saya sangat bermanfaat ya. Jadi sudah betul caranya, tidak perlu pakai nama 1, 2, 3 itu, tapi langsung dituliskan bahwa yang kontributor utama itu siapa, kontributor si B itu ngapain, dan seterusnya.
Ya, jadi yang dimaksud di si kontributor fiktif ini memang dia tidak melakukan apa-apa, tapi namanya ada di. Ini kan sebetulnya sangat sangat korup gitu ya, melakukan hal-hal yang salah gitu di dunia pendidikan. Ini efeknya bukan hanya kita sebagai penulis, tapi juga orang atau profesor yang biasa kita ikutkan. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibnu atas pertanyaannya, Bu Nuri, Pak Roni. Sepertinya menarik ya untuk kita bahas tentang kontributor fiktif. Oke, terima kasih Bu Yanti, Bu Nuri, Pak Roni. Oke, selanjutnya kita ke kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan. Oke. Izin saya share screen. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah Pak Ibnu. Oke. Ya, izin saya buka terlebih dahulu, Bu Nanis dan Bu Liza. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada presentasi kali ini kami akan berbagi terkait hasil diskusi kami mengenai pencegahan ujaran kebencian guna mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, next. Nah, ini isu terkini yang sedang ramai. Mungkin yang pertama ini yang Holy Wings ini sekarang masih jadi viral ya di media sosial dan masih terus diusut kasusnya. Dan ini tentu termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Dan itu di sebelum-sebelumnya juga sudah banyak berita mengenai ujaran kebencian itu sendiri. Sudah banyak berita terkait dengan itu. Dan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ujaran kebencian itu? Jadi ujaran kebencian itu sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Jadi sebenarnya secara definisi hate speech itu sudah jelas, namun jika kita lihat di slide selanjutnya, hate speech ini atau ujaran kebencian ini menduduki persentase yang cukup besar ya bagi total kasus Undang-Undang ITE. Karena ujaran kebencian ini sebenarnya ya mungkin kalau kita lihat di media sosial itu cukup banyak ya. Dan terkadang juga yang jadi sayangkan itu dilakukan oleh mungkin sebagian orang yang itu menjadi influencer. Sehingga akan mempengaruhi kepada masyarakat secara luas. Oke, lalu terkait dengan aturan, mungkin akan dijelaskan oleh Bu Nanis. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ibnu atas kesempatan yang diberikan. Untuk aturan tentang ujaran kebencian atau hate speech ini sebetulnya sudah cukup banyak yang ada di Indonesia, terutama kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Untuk selanjutnya, dasar hukum dan sanksi terkait dengan ujaran kebencian. Nah, menariknya ketika ada kasus ujaran-ujaran kebencian itu terlihat sepele, namun sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku dari tadi ujaran kebencian ini cukup ngeri juga ini kalau kita lihat bersama-sama ya. Nah, di aturan yang pertama di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 156 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau meremehkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang pasal kedua yang diartikan dengan golongan untuk pasal ini dan pasal berikutnya ialah tiap bagian dari penduduk Indonesia yang berbeda dengan bagian atau beberapa bagian lainnya karena suku, bangsa atau ras, adat istiadat, agama, daerah asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Selanjutnya,
ada aturan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, di ayat kedua, menariknya disebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini terkait dengan individu yang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau perusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan atas unsur sara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, di sini juga ada denda paling banyak hingga 500 juta rupiah dan penjara paling lama 5 tahun. Selanjutnya, pencegahan hate speech akan disampaikan oleh Ibu Liz Zulfa Roza. Pada Ibu Liz, kami persilakan. Terima kasih, Bu. Saya akan melanjutkan bagaimana sih cara untuk pencegahan hate speech. Nah, salah satunya adalah kita harus meningkatkan literasi kita. Kemudian jangan mudah percaya berita, terutama berita yang tidak jelas sumbernya. Kemudian sudah menyangkut agak sensitif untuk isu-isu yang mendekati tentang ras, kemudian warna kulit, kemudian tentang agama, mungkin sesuatu simbol suci bagi agama lain. Contoh pada kasus Holy Wings tadi, itu tidak akan menjadi ujaran hate speech kalau mereka tidak menggunakan Maria dan Muhammad yang merupakan dua orang yang dianggap suci di agama tertentu. Yang seterusnya kita harus saling mengenal satu sama lain. Nah, tetapi untuk yang saling mengenal satu sama lain ini kita kadang untuk ketika di media sosial, karena kan sekarang hate speech itu paling marak adalah di media sosial. Karena media sosial menjadi sebuah platform yang paling sering digunakan untuk kasus hate speech ini. Nah, kalau dulu kan hanya dari satu orang ke orang lain untuk hate speech-nya. Jadi tidak terlalu terlihat secara luas. Sedangkan untuk kasus-kasus yang sekarang seiring dengan perkembangan teknologi, hate speech itu sudah marak di media sosial. Kenapa? Karena melalui media sosial itu platformnya itu bebas digunakan oleh siapapun dengan maksud apapun. Kemudian setiap pesan-pesan yang disampaikan di sana itu benar-benar bebas, meski terdapat filter tertentu, tapi untuk menyaring konten-konten bernuansa hate speech itu sangat sulit dilakukan. Kemudian hate speech di dunia sosial, di media sosial itu juga karena ada faktor anonimitas, yaitu kita tidak mengetahui siapa sih yang mengenal. Nah, untuk yang saling kenal ini mungkin untuk yang kasus yang secara hate speech dari perorangan ke perorangan ataupun kelompok ke kelompok. Tapi kalau untuk yang kasus sosial media itu sangat susah untuk diketahui siapa yang melemparkan ujaran kebencian itu pertama kali. Kalau yang pelaku penggunanya itu menggunakan nama yang anonim. Nah, yang terakhir kita harus meningkatkan toleransi kita terhadap keberagaman budaya, bangsa, agama, ras, dan sebagainya yang ada di negara kita. Selanjutnya, Pak. Mungkin sekian saja dari kelompok kami untuk ujaran kebencian, kasus hate speech. Terima kasih. Bu, terima kasih Bu Liza, Bu Nanis, dan Pak Ibnu atas paparannya tentang ujaran kebencian. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau memberikan komentar, saran, atau pertanyaan? Oke, Pak Vidi, silakan Pak Vidi. Baik, terima kasih Pak Ibnu dan tim atas pemaparannya yang sangat menarik terkait hate speech. Mungkin saya ini ingin bertanya sekaligus meminta saran juga mungkin ya Pak Koko dari rekan-rekan semuanya. Iya. Bagaimana jika terjadi misalkan hate speech ini ya di misalkan platform media komunikasi di mana si hate speech ini diutarakan oleh apa istilahnya
senior gitu ya, entah itu profesor ataupun yang lain, di mana di kedudukan kita di dalam grup ini sebagai CPNS misalkan, apa hal yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi hal tersebut gitu. Karena ini sangat penting mengingat ya dalam istilahnya core values kita itu kan berakhlak ya, ada istilahnya harmonis ya di situ. Nah, mohon saran dari rekan-rekan semuanya mungkin. Terima kasih. Oke, silakan dari kelompok 2. Ada yang mau memberikan saran tentang ujaran kebencian yang disampaikan oleh senior dan bagaimana. Oke, silakan Pak Ibnu. Silakan Bu Nanis atau Bu Liza ada tanggapan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin izin saya mungkin memberikan opini mungkin ya. Saya kurang tahu apakah akan menjawab atau tidak. Tapi memang ini pertanyaan yang sangat bisa dibilang sangat penting ya, dan jawabnya sangat susah. Maksudnya ya secara teori mungkin kita gampang ya ngomong. Tapi pada praktiknya akan sangat susah karena memang ya posisi kita mungkin ya, yang itu mungkin akan sulit untuk mengingatkan orang yang ada di lebih atas gitu ya dari kita. Kalau saya pribadi mungkin ya, ini bukan pengalaman karena saya juga ya alhamdulillahnya belum pernah mengalami itu, tapi jika ada seperti itu mungkin alangkah lebih baik kalau kita melihat dulu background dari orang itu mungkin ya, kan karena sebenarnya kalau menurut saya ketika kita berbicara hate speech itu kan ada saling mengenal gitu ya. Nah, istilah saling mengenal ini mungkin salah satunya ketika ada seseorang yang melakukan hate speech, kita harus mengetahui dulu maksud dan tujuan dia. Apa jangan-jangan karena dia tidak tahu atau karena dia mungkin punya tujuan tertentu gitu. Nah, itu kayaknya perlu ditelaah lebih lanjut sebelum kita mengambil kesimpulan untuk tindakan kita berikutnya. Nah, kalau misalnya dia karena tidak tahu, nah mungkin memang kalau misalnya senior kita, tentu kita akan sangat sulit juga ya memberitahukan. Tapi mungkin bisa secara tidak langsung gitu ya, di kesempatan-kesempatan tertentu, misalnya kita melihat postingan dia nih di Instagram atau Facebook yang berisi ujaran kebencian. Nah, bisa juga kita menularkan energi positif gitu ya dengan memposting sesuatu yang baik, yang tentu suatu waktu akan dia baca juga, meskipun tidak mengarah langsung ke beliau gitu ya, tidak mengcounter gagasan beliau, karena biasanya kalau udah gagasannya dilawan biasanya malah jadi ini ya, baper, jadi susah juga. Jadi ya alangkah lebih baiknya kalau secara tidak langsung mengingatkan gitu kalau menurut saya, tapi dengan cara yang lebih halus gitu, dengan memberitahu sebenarnya itu seperti apa masalahnya dan tidak langsung mengarah ke orang yang bersangkutan. Mungkin itu. Mungkin dari Bu Nanis dan Bu Liza ada tambahan. Mungkin saya akan sedikit menambahkan Pak Ibnu. Saya setuju dengan Pak Ibnu bahwa kalau untuk menghadapi hate speech yang seperti ini dari senior kepada kita junior gitu, mungkin memang kita perlu mengutarakan pendapat kita kepada mereka, kepada beliau yang bersangkutan. Jadi karena salah satu cara yang biasa pada umumnya dilakukan dalam mencegah hate speech itu adalah dengan membiasakan diri untuk berani mengungkapkan pendapat atau berani terbuka untuk sesuatu yang memang memberikan. Jadi memang kita perlu ya seperti yang Pak Ibnu bilang tadi, kita datang menemui beliau mungkin secara langsung, kemudian kita berbicara dari hati ke hati mungkin dulu, kemudian mengemukakan bahwa ada counter yang tadi itu, kalau beliau mengangkat A, kemudian kita berikan
jawaban yang B dan beliau tidak setuju. Nah, mungkin kita bisa memberikan semacam counter ya, Pak, dengan memberikan istilahnya pendapat yang sesuai, mencari jalan tengah lah dari apa yang sudah disampaikan tadi. Itu aja sih mungkin dari saya. Memang kita perlu juga menanamkan kepada lingkungan sekitar ketika ada hate speech itu berani untuk mengungkapkan pendapat secara langsung. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibnu, Pak Liza atas jawaban dari pertanyaan Pak Vidi. Oke, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tadi sudah melakukan analisis isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ada juga tentang ujaran kebencian, radikalisme, korupsi yang di dalamnya termasuk tindak pidana korupsi dan perilaku korupsi. Juga tentang hate speech, bagaimana kita untuk meluruskan hate speech tersebut. Tentunya yang dibutuhkan adalah salah satunya seni menyampaikan. Ya, Pak Armansyah, silakan. Izin Pak, boleh? Karena saya tertarik dengan pertanyaan Pak Vidi tadi, ada pengalaman seperti itu. Ya, silakan. Speech ini memang ini salah satu kendala kita. Jadi ketika kita memiliki faktor kedekatan atau saling kenal, itu nggak masalah, kita bisa saling mengingatkan. Namun apabila orang yang mengungkapkan itu adalah orang yang senior atau yang kita segani di lingkungan kita, maka itu menjadi kendala. Saya memiliki pengalaman dalam hal ini ketika salah satu senior yang mengungkapkan dan kami tidak memiliki cara untuk mengingatkan beliau seperti apa. Namun seperti kata Pak Ibnu tadi, kita bisa konfirmasi apa sih tujuan, apakah beliau itu menyampaikan sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau bahkan beliau itu tidak paham seperti itu, artinya tidak menyadari bahwasanya itu keliru. Nah, kalau dari pengalaman kami pernah mencoba mengingatkan dengan metode menggunakan pesan kaleng, istilahnya seperti itu. Jadi pesan kaleng ini tidak kami tulis nama dari siapa ataupun dari teman jauh kami yang ada di mana, istilahnya kami suruh menghubungi beliau dengan pesan mengingatkan beliau apa maksudnya. Dan dari sana muncul komunikasi, alasan beliau sampaikan, dan saya pikir hal ini bisa efektif karena berdasarkan pengalaman kami, beliau mengungkapkan apa tujuan beliau menyampaikan dan bahkan beliau meminta maaf karena telah menyinggung seperti itu kan kepada rekan-rekan yang lain, namun beliau tidak menyadari. Beliau malah mengucapkan terima kasih kepada pesan kaleng tersebut seperti itu. Meskipun entah beliau lacak atau tidak, kami tidak tahu, tapi tujuan kami adalah baik untuk mengingatkan seperti itu dengan pesan-pesan kaleng yang kami buat seperti itu, baik menggunakan SMS gelap atau seperti apa. Tapi kan tujuan kita di sini adalah baik seperti itu, bukan untuk mengintimidasi, namun untuk mengingatkan supaya atasan kita atau senior kita tersebut bisa lebih baik seperti itu. Nah, ini salah satu pengalaman kami di lingkungan kami seperti itu, Pak. Mungkin demikian, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Armansyah, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya speech ini topik yang menarik juga Bapak Ibu ya. Tapi izin untuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Oke. Izin untuk share screen untuk hampir sesi terakhir kita untuk hari ini. Nah, ini ada beberapa tugas Bapak Ibu untuk membuat learning journal tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, ketentuannya yang pertama, silakan dibuat sesuai dengan format learning journal. Nanti learning journalnya akan saya share formatnya. Kemudian tulisan harus berdasarkan pada pemahaman peserta, tidak copy-paste dari modul. Tapi untuk beberapa, misalnya indikator, kemudian tujuan pembelajaran, deskripsi boleh copy-paste, karena itu pakemnya ya dari modul, itu boleh. Tulisan singkat, jelas, dan bermakna. Kemudian isi tulisannya mencatat hal-hal yang menarik dan ingin ditindaklanjuti secara lebih mendalam dari modul wawasan kebangsaan. Kemudian mencatat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak seputar topik materi yang dibaca atau dipelajari. Mencatat tentang hal-hal utama yang baru saja diketahui dari bahan yang telah dipelajari
Dalam hal ini terlebih dahulu upayakan mencatat dengan tanpa melihat bahan bacaan. Setelah itu baru kemudian bandingkan dengan bahan bacaan atau modul yang dipelajari untuk memastikan apakah sudah benar-benar mampu mengingat dan memahaminya secara tepat. Kemudian mencatat bahan yang relevan dari sumber lain yang telah dibaca seperti artikel atau kasus dalam media online maupun cetak. Kemudian nomor 5, mencatat tentang apapun yang telah ditemukan terkait dengan materi yang sedang dipelajari atau dibaca dalam bentuk 1 atau 2 kalimat dengan menuliskan bagaimana menemukannya. Untuk tampilan pertama ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi learning journal ini lebih kepada refleksi Bapak Ibu ya. Refleksi Bapak Ibu setelah membaca modul, kemudian berbagi pada kelas kita hari ini, dan mungkin ada informasi-informasi lain. Silakan Pak Vidi. Punten izin bertanya Pak Kukuh. Ya, untuk silakan. tulisan yang akan kami buat nanti, apakah ada batas minimal jumlah halaman ataupun apa? Terima kasih. Ya, untuk halaman, untuk learning journal tidak ada batasan Pak Vidi ya. Ini lebih kepada refleksi diri sendiri terhadap modul, terhadap materi, terhadap diskusi kita pada hari ini. Baik Pak, terima kasih. Oke, izin lanjut Bapak Ibu ya. Nah, untuk lanjutannya mencatat tentang refleksi. Nah, ini intinya refleksi atas apa yang dipelajari hingga sejauh mana telah dapat memenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian mencatat tentang cara belajar yang dilakukan berkaitan dengan apa yang dipelajari dengan cara yang berbeda. Nomor 9, mencatat pemikiran yang belum sepenuhnya terpuaskan dan ingin diperbaiki lebih lanjut. Di dalam topik dapat mencakup refleksi perasaan dari apa yang dipelajarinya, kemajuan belajar, dan teori-teori yang berkembang dalam pikirannya. Nah, untuk format tulisan, dengan huruf Times New Roman, fontnya 12, spasi 1,5, batas pengumpulannya Rabu 29 Juni ya, hari ini pukul 11 malam. Dikumpulkan, diunggah pada laman Pelajar dan LMS Sprint. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Vidi. Izin bertanya lagi Pak, punten. Untuk file tulisannya sendiri PDF ya Pak ya, sama dengan kemarin? Betul, PDF Pak Vidi. PDF ya. Baik, ya. Terima kasih. Oke, maaf. Sebelum kita ke tugas selanjutnya sudah di screenshot dulu. Oke, tampilan pertama, silakan di screenshot Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Ibnu. Pak izin bertanya terkait mungkin tulisan ini tuh berarti seperti berupa deskripsi gitu ya Pak, narasi ya, kita buat narasi seperti itu atau lebih ke poin-poin atau seperti apa Pak? Boleh, narasi boleh, poin-poin boleh, misalnya poin-poin terus berikan penjelasan boleh. Ini lebih ke refleksi Bapak Ibu dalam memahami modul ini. Agenda satu ini. Terima kasih. Oke, sudah. Untuk tampilan pertama, tampilan kedua. Maaf. Oke. Sudah, silakan di screenshot. Nah, tugas selanjutnya membuat podcast. Nah, untuk podcast, ketentuan umumnya podcast dibuat dalam bentuk rekaman video yang menampilkan pembicaraan dan lingkungan sekitar saat bincang podcast. Nah, tema podcastnya apa? Podcastnya temanya penerapan nilai-nilai bela negara dalam sikap perilaku keseharian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian bincang podcast bersama dengan minimal 5 orang, boleh secara bergantian, boleh bersamaan. Bincang podcast dilakukan terhadap masyarakat BNI di sekitarnya dan tidak boleh dilakukan terhadap sesama peserta, terutama peserta di angkatan 4 ini. Durasi maksimal 30 menit. Video tidak mengandung unsur sara. Diawali harus menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembuatan podcast dan identitas peserta. Pembuat podcast harus disebutkan dengan jelas. Di akhir, membuat ulasan singkat, hasil wawancara secara keseluruhan, merangkum inti hasil wawancara dan membuat simpulan hasil wawancara,
mengajukan rekomendasi bagaimana menumbuhkan sikap perilaku bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil video diunggah, dipublish pada media sosial masing-masing, di YouTube, IG, Facebook, dan lain sebagainya. Batas unggah video Kamis, besok ya Bapak Ibu ya, 30 Juni pukul 8 pagi. Batas pengumpulan tugasnya Kamis, 30 Juni pukul 4 sore. Tugas dikumpulkan di laman Kolabjar, LAN, dan LMS BRIN berupa link video saja yang sudah diupload di media sosial. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan Bu Nanis. Bu Nanis, Bu Nuri, ya silakan. Ya, Pak, izin ditanya, untuk podcast ini apakah boleh sifatnya semi formal gitu, Pak? Maksudnya untuk gaya bahasa dan ya. Oh ya, untuk gaya bahasa boleh Bu. Podcastnya santai saja, untuk gaya bahasanya silakan di Bu Nanis kreasikan. Untuk pakaiannya tetap ya Bapak Ibu ya, pakaian langsung. Kerja bakti pakai pakaian lansar kemarin Pak, sekarang podcast nggak apa. Podcast tetap Bu, nanti pakaiannya tetap lansar. Oke, Bu Nuri. Ya, terima kasih Pak Kuku, izin bertanya. Untuk bincang podcast bersama 5 orang, boleh secara daring ya? Atau kita perlu datang ke yang bersangkutan secara... Oke. Baik, Bapak Ibu izin bertanya, apakah Bapak Ibu ada yang sedang maksudnya di luar negeri? Ada. Saya sih enggak. Oh iya, kalau misalnya ada masyarakat sekitar yang bisa Bapak Ibu datangi untuk bincang podcast, silakan. Itu boleh secara bergantian. Misalnya Bapak Ibu, kalau secara teknis ya, kemarin ada peserta yang ketemu misalnya pedagang sayur, itu tanyain, itu Bu, apa sih makna bela negara menurut Ibu? Itu salah satu contohnya. Silakan dikreasikan. Jadi tidak ada larangan untuk menggunakan media daring juga ya, Pak Kuku? Media daring, ini kesepakatan saja untuk media daring, misalnya video call atau lewat Zoom, boleh hanya satu responden ya, itu boleh satu saja sebagai pembanding ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Tapi yang lainnya silakan diusahakan untuk langsung berbincang dengan masyarakat sekitar atau dengan keluarga juga boleh. Oke, silakan Bu Liza. Sama Pak dengan pertanyaan Bu Nuri tadi, itu boleh nggak kita pakai Zoom untuk wawancara dengan narasumber? Karena kalau kita nyari pula 5 orang dengan waktu yang mepet gitu Pak, kan nggak mungkin malam-malam ke rumah orang untuk untuk wawancara gitu. Nah, jadi satu Zoom, 1 orang atau beberapa. Kalau di rumah kan mungkin kita hanya ada 2 atau 3 orang gitu kan. Nah, nanti ke tetangga saya nanti jam 3. Di Jakarta itu jam 6 tuh udah sore, udah malam maghrib kan. Nah, jadi agak susah kalau nyari 5 harus datang secara langsung gitu. Nah. Oke, baik. Terima kasih Bu Liza. Bu Mimin, maaf Bu, ada yang disampaikan Bu? Ya maaf Pak Kuku, sudah ditunggu teman-temannya. Oke, baik. Baik Bu. Ya. Terima kasih. Yuk. Baik Bapak Ibu, untuk tugas podcast ya, nanti akan kita lanjutkan setelah nanti Bapak Ibu membuat komitmen angkatan. Akan bergabung di roomnya Bu Siti Aminah. Nanti Bapak Ibu akan dibimbing di sana untuk membuat komitmen angkatan. Tapi sebelumnya saya minta tolong untuk membuat komitmen kelompok dulu. Komitmen kelompok silakan Bapak Ibu buat dalam satu kalimat ya. Kita hanya punya waktu sekitar mungkin 1 menit saja. Komitmen sikap perilaku bela negara untuk kelompok ini. Pembiasaan kali ya Pak? Ya. Ya Bu. Komitmen sikap perilaku bela negara itu adalah pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mendiri baik, jika itu sikap
menunjukkan sikap bela negara itu. Baik, terima kasih Bu Lisa. Jika itu disepakati dalam kelompok ini, nanti silakan ya disampaikan untuk menjadi salah satu komitmen angkatan. Izin Bapak Ibu untuk segera bergabung ya, Bapak Ibu mohon maaf, bergabung ke roomnya Bu Siti Aminah. Nanti misalnya setelah gabung ke roomnya Bu Siti Aminah, membuat komitmen kelompok, Bapak Ibu bisa gabung lagi ke kelas kita ini untuk melanjutkan penjelasan tugas. Silakan Bapak Ibu. Di room angkatan 4 ya, Pak Gub. Di room angkatan 4 ya Bu Siti Aminah sudah gitu. Terima kasih. Ya, baik. Oke. Formatnya sudah saya kirimkan Bapak Ibu, kirimkan ke kolom chat, silakan Bapak Ibu download. Nah, izin untuk share screen lagi. Silakan sudah di screenshot Bapak Ibu untuk tugas individu dan jurnal, analisis isu kontemporer sudah ya. Kemudian tugas individu asinkronus. Nah, ini membuat makalah singkat dengan tema penguatan nilai wawasan kebangsaan melalui pembelajaran pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, kriterianya atau ketentuannya, gali dan cermati isu kontemporer yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan tema penulisan, uraikan dengan jelas latar belakang penyebab terjadinya isu, akar permasalahannya dari isu tersebut. Kemudian lakukan analisis singkat, kemudian buat strategi penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui pembelajaran pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian tulisan dibuat dalam bentuk narasi ya, ketentuannya minimal 10 halaman, Times New Roman, kemudian fontnya 12, spasinya 1,5. Tugas dilakukan secara mandiri sehingga tidak terjadi benturan dan kesamaan dalam inti penulisan substansinya. Kemudian diunggah di laman Collab Jalan dan LMS Print. Pengumpulannya hari Jumat Bapak Ibu ya. Hari Jumat jam 11 malam. Jadi masih ada waktu lumayan Bapak Ibu ya. Kalau tadi tugas pertama itu learning journal wawasan kebangsaan itu hari ini jam 11 malam. Kemudian untuk podcast besok jam 8. Kemudian untuk untuk tugas ini Jumat ya. Jumat jam 11 malam. Kemudian ada tugas kelompok membuat satu analisa. Ini ada 3 tema Bapak Ibu. Silakan. Ini izin untuk dibagi Bapak Ibu ya ke dalam 3 kelompok. Bagaimana? Dibaginya secara acak atau Bapak Ibu pilih sendiri dari kelompoknya ada di sini. Kelompok yang tadi bisa Pak. Kelompok yang tadi ya. Oke, boleh. Kelompok yang tadi berarti kelompok 1 ada Pak Adang, Pak Armansyah, Pak Fidi, kemudian kelompok 2 ada Pak Ibnu, Bu Nanis, Bu Lisa, kemudian kelompok 3 ada Pak Roni, Bu Yanti, dan Bu Nuri. Oke. Nah, untuk kelompok 1, 2, 3 silahkan dipilih Bapak Ibu ingin tema yang nomor berapa. Punten Pak Kuku, Ya, izin bertanya. Ini jadi setiap kelompok memilih ini ya salah satu topik di sini ya. betul. Memilih salah Ya. satu Bapak. Kalau diizinkan mungkin ini ya membumikan hasil penelitian Pak Kuku. Baik, membumikan hasil penelitian. Pak Fidi ada di kelompok 1 Pak ya. Kelompok 1 ya. Bagaimana Pak Adang, Pak Arman? Siap. Apakah ya Siap. berkenan? Ya, terima kasih. Oke, baik. Pak Fidi dan Pak Adang, kemudian Pak Arman sudah memilih topik ketiga. Silakan Bapak Ibu. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, kita masih ada tema 1 dan tema 2. Bapak izin Ya, silakan Pak Ibnu. untuk kelompok 2, bagaimana jika mengambil tema yang pertama? Tema yang pertama, baik. Tema yang pertama, kondisi yang berkaitan dengan latar belakang pembentukan BRIN dalam ruang lingkup isu kontemporer secara nasional. Oke, siap. Bagaimana Bu Terima Nari kasih, Pak. dan Bu Liza? Ide. Oke, sepertinya ya.
Baik, terima kasih Pak Ibnu. Ya. Jadi untuk kelompok 3 ada Pak Roni, Bu Yanti, dan Bu Nuri. Tinggal hanya satu tema yang tersisa, yaitu semangat mengabdi pada tanah air. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau di screenshot untuk tema-temanya. Sudah? Oke, jika sudah, kita lanjut ke ketentuan penugasan. Petunjuk pengerjaannya. Jadi tentang analisa kondisi harus didasari dan didukung dengan data dan fakta nyata. Kemudian berikan simpulan dan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi pada kondisi tersebut. Tulisan dibuat dalam bentuk narasi dengan ketentuan maksimal 10 halaman Bapak Ibu. Kalau tadi tugas individu itu minimal 10 halaman, kalau tugas kelompok ini maksimal 10 halaman. Menggunakan huruf Times New Roman, fontnya 12, spasinya 1,5, format penulisan mengikuti format penulisan ilmiah secara umum. Kemudian tugas diunggah pada laman Collabjar dan LMS Print. Batas pengumpulan tugas 1 Juli, hari Jumat Bapak Ibu, pukul 11 malam. Jadi masih ada waktu yang hari ini, hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Tugas dipaparkan pada hari Senin 4 Juli dan dipersiapkan untuk bahan tayangnya. Nanti tugas ini, ya silakan Pak Vidi. Terima kasih Pak Kukuh, izin bertanya. Untuk ini kan makalahnya ditulis dengan format penulisan ilmiah ya Pak ya. Nah, di sini apakah ada batasan untuk jumlah referensi yang kami gunakan Pak? Oh, tidak ada batasan. Tidak ada ya. Iya. Jadi minimal maksimal 10 halaman saja ya Pak ya. Betul Pak. Jangan lupa disiapkan untuk bahan tayangnya Pak ya. Hari Senin kita akan bahas bersama-sama. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu, jika mau di screenshot dulu untuk petunjuk pengerjaan. Ya, silakan Bu Nanis. Bapak mau bertanya terkait proses unggah ini tugasnya lah. Ini kan Bilan sama LMS. Dan itu yang datang itu ya Pak ya? Iya. Itu kalau di saya belum bisa diakses Pak untuk ini acara ini saya. Untuk LMS Print atau Collabjar Bu? Mohon maaf. Yang LMS datang Pak, iya, LMS Print. Oh, LMS Print ya. Untuk LMS Print nanti untuk teknisnya silakan Bu Nanis menghubungi penyelenggaraan Bu ya. Penyelenggaraan. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Tapi utamanya Bapak Ibu unggahnya di Collabjar LAN karena di situ saya mempunyai akses di situ untuk Collabjar LAN. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada, terima kasih. Itu tugas-tugasnya. Jadi izin Pak. Ya, silakan Pak Ramansyah. Ya, terima kasih. Untuk yang podcast tadi Pak, jadi itu bisa dalam satu video itu bisa langsung 5 orang atau bisa misalnya satu video lalu digabung seperti apa? Ya, baik Pak Armansyah. Jadi dalam video podcast tadi itu satu video panjang kan durasinya maksimal 30 menit. Itu langsung bisa 5 responden langsung bisa. Jadi wawancaranya bisa satu atau Pak Armansyah 5 kumpulkan sekalian terus ditanyain satu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Armansyah. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Bu Yanti. Untuk tugas kelompok, apakah itu harus diunggah oleh masing-masing anggota atau satu orang aja? Atau satu orang. Ketua kelompok? Ya, satu orang Bu. Untuk ketua kelompoknya, kalau di kelompok 1, ketua kelompoknya ada Pak Adang. Untuk kelompok 2 ada ketua kelompoknya Pak Ibnu, dan di kelompok 3 ketua kelompoknya Pak Roni. Siap. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu?
Oke, jika tidak ada, ya. Apakah boleh Pak meminta slide Bapak yang barusan barangkali? Oke, ini untuk tugas-tugas. Ya, siap. Saya upload di Collabjar, Pak ya. Saya terlewat ya. Baik, untuk slide hari pertama dan hari kedua akan segera saya upload ya di Collabjar. Di bagian materi itu ada. Ya, siap. Terima kasih Pak Ibnu. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata, salah perilaku saya dalam menyampaikan materi hari ini. Semangat mengerjakan tugas, selalu jaga kesehatan, titip salam untuk keluarga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Kuku. Ya, terima kasih Bapak. Yuk.